Oke, kita lanjut ke cara mudi. Salah. Oke, jadi ini tabelnya adalah angka-angka yang didapat dari NCR, Northwest Corner, bukan dari LCM yang barusan karena beda ya. Oke, angka-angka dari NCR ini kita kasih tabel tambahan nih. Untuk yang di ke-nya ini kita kasih K1, K2, K3. Artinya sini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, di sini kita kasih R1, R2, R3. Artinya row. Row itu artinya baris. Row 1, row 2, row 3. Ya kan? Nah, kemudian C. Nah, ini C-nya ya. Ini berarti C1 dan seterusnya. CIJ, biaya dalam sel IJ, segi 4 pada perpotongan baris dan kolom. Nah, C-nya di sini artinya C11, di sini C12, tulis aja ya. Sebentar. Berarti di sini C11, di sini C12. Artinya C baris ke-1 dan kolom ke-1. Ini C baris ke-1. Sebentar. Oke. Ini C baris ke-1 dan kolom ke-2. Ya kan K2 kan? Ini tetap semuanya C1 karena baris ke-1. Nah, ini kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Makanya di sini C11. Artinya di sini cost-nya row pertama, baris pertama, kolom pertama, ini baris pertama, kolom kedua, ini baris pertama, kolom ketiga. Maka di sini ada C berapa coba? C21. Di sini C22. Di sini C23. Nah, di sini berarti baris kedua, kolom ke-1, baris kedua, kolom kedua, baris kedua, kolom ke-3. Nah, di sini berarti C berapa? Ya, C31. Di sini C32. Berarti di sini C33. RI adalah nilai yang dibebankan ke baris I. Kenapa di sini bukan colom? Harusnya kan C ya bahasa Inggrisnya. Karena C udah di sini cost, makanya dia pakai K aja, kolom. Gitu ya. Nah, R1 ini nanti intinya gini, kita harus mengisi R1-nya berapa, R2-nya berapa, R3-nya berapa, K1 berapa, K2 berapa, K3 berapa. Nah, karena semua ini nggak ada angkanya, maka kita misalkan R1 sama dengan 0. 0 ini adalah angka yang lazim digunakan. 0 ini adalah angka yang lazim digunakan atau yang biasa digunakan untuk membandingkan angka-angka apabila kosong begini. Bu, apakah 0 boleh diganti dengan angka yang lain? Boleh. Tapi Ibu saranin pakai 0 aja biar serempak ya. Tapi di sini 0 artinya nggak mutlak ya. Intinya kalian tahu kalau 0 di sini nggak mutlak harus 0. Paham, guys? Berikutnya kita ngapain? Berikutnya adalah untuk menghitung jumlah baris dan kolom, kita menggunakan rumus CIJ sama dengan RI dikali KJ. CIJ sama dengan RI dikali KJ. Nih, KJ ini adalah nilai yang dibebankan ke kolom J. Rumus ini hanya digunakan untuk sel dalam pemecahan tertentu yang ada alokasinya atau yang ada batunya.
Karena ada 5 sel yang ada alokasinya, atau ada batunya, apa aja yang ada? WA, ya kan? WA, kemudian ada WA, sorry ya, kemudian ada WA, ada WB, kemudian ada YB, jauh banget, kemudian ada YC. Oke. Nah, maka kan ada 5 sel nih, maka kita harus punya 5 persamaan juga. Jadi tergantung batunya ada berapa. Karena di sini batunya ada 5 atau yang ada alokasinya ada 5, maka kita buat 5 persamaan aja. Itu ya, jadi tergantung. RI, oke, kita bahas dulu yang WA. WA ini adalah R1 ditambah K1, ya kan? Ini kan titik pertemuan antara R1 ditambah K1. Sama dengan C11. Sama dengan berapa? 8. Ya nggak? Ya dong. Ya kan? Nah ini penjabarannya. Ibu jelasin langsung ke tabel ya. Ini catatannya. Kemudian yang kedua ada XA. Ya kan? 46. Ini R2 ditambah sama K1. Sama dengan C21. Sama dengan 24. Begitu juga yang ini. Ini adalah hasil penambahan dari R2 ditambah K2 sama dengan C22 sama dengan 15. Pelan-pelan ya guys dengerinnya. Kemudian yang keempat ada ini. Ini hasil penambahan dari R3 ditambah dengan K2 sama dengan C32 sama dengan 9. Kemudian yang ini R3 ditambah K3 sama dengan C3 sama dengan 24. Ingat angka yang dipakai di sininya yang kosnya ya. Nah, seperti ini. Tadi udah Ibu jabarin. Nah, untuk memecahkan kelima persamaan tadi, kita harus menempuh atau ketutupan. Kita harus menempuh langkah berikut. Nah, ini yang pertama tadi, R1 ditambah K1 sama dengan 8. R1 ditambah K1 sama dengan 8. R1-nya berapa? 0 kan? Yang tadi ini loh guys. Nah ini, R1, anggaplah R1 sama dengan 0. Dan R2, R3, K1, K2, dan K3 nggak ada angkanya. Belum ada angkanya. Maka kita mau cari. Ingat, tujuan kita adalah mencari berapa itu R2, berapa itu R3, berapa itu K1, K2, dan K3 dengan permisalan R1-nya sama dengan 0. Oke, paham? R1 tambah K1 sama dengan 8. Persamaan 1. R1 tambah K1 sama dengan 8. R1-nya adalah 0, maka K1 sama dengan 8. Wah, gampang banget. Karena K1-nya sama dengan 8, maka K1-nya bisa kita masukin angkanya ini ke persamaan berikutnya. Persamaan berikutnya kan R2 ditambah K1 sama dengan 24. K1-nya tadi 8, berarti R2 ditambah 8 sama dengan 24. Nih, R2 ditambah 8 sama dengan 24, ya kan? Berarti R2-nya yang dicari. R2-nya berapa? Maka 24 dikurang 8. 8 ini kan pindah ruas. Yang awalnya positif jadi negatif. Maka R2 sama dengan 24 dikurang 8 sama dengan 16. Berarti R2-nya kita udah dapat. Angkanya adalah 16. Gitu. Wah, gampang banget ya, Bu. Iya, Bun. Ini pelajarannya gampang banget, Bun. Jadi tadi kan kita udah dapat nih. K1 sama dengan 8. Berarti di sini tulis K1 sama dengan 8. Oke, berikutnya R2 sama dengan 16. That's
Oke, dan seterusnya ya. Ini gampang banget, please jangan pusing. Udahlah. Oke, kemudian karena R2-nya udah dapat nih sama dengan 16, maka persamaan ketiga. R2 ditambah K2. R2-nya tadi berapa? 16. Kan? R2-nya tadi 16, maka tinggal dimasukin 16 ditambah K3 sama dengan 9. Maka K2-nya sama dengan berapa? K2 ya, bukan K3, sorry. Nah, persamaan ketiga. R2 ditambah K2 sama dengan 15. R2-nya kan udah dapat nih 16, maka 16 tinggal dimasukin aja. R2-nya diganti jadi 16 ditambah K2. Nah, ini please banget ya, ternyata ada mahasiswa yang nggak ngerti tinggal masukin angka gitu ya. Ibu jelasin, jabarin pelan-pelan. R2 ditambah K2 sama dengan 15. R2-nya ada angkanya nggak? Ada. R2-nya udah 16, maka R2-nya udah nggak usah ditulis lagi. R2 digantikan sama 16, ditambah K2. K2 kan belum ada angkanya, maka tetap ditulis K2 sama dengan 15. Maka kita nyari K2-nya dong. K2 sama dengan 15. Siapa yang pindah ruas? Apa yang pindah ruas? 16. 16 yang awalnya positif jadi negatif. Maka 15-nya kan tetap nih dikurang 16. Maka K2-nya sama dengan 1. Karena K2 sama dengan negatif 1, K2-nya udah dapet nih negatif 1. Maka kita masuk ke persamaan berikutnya, yaitu R3 ditambah K2. R3 ditambah K2. Maka tinggal dimasukin. R3-nya belum dapat, K2-nya dapat barusan negatif 1 sama dengan 9, maka R3-nya sama dengan 10. Karena negatif 1 pindah ruas ke sana jadi plus 1, 9 tambah 1. Kemudian barusan udah dapat R3, maka R3-nya 10, K3-nya belum dapat sama dengan 24, K3 sama dengan 24, 10-nya pindah ruas sama dengan 10, maka K3-nya sama dengan 14. Udah, gampang banget, gampang banget. Berikutnya, setelah menghitung semua nilai baris dan kolom, langkah selanjutnya dalam metode MODI adalah mengevaluasi setiap sel yang kosong dalam pemecahan, yaitu menghitung indeks perbaikannya. Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks perbaikan adalah CIJ dikurangi RI dikurang KJ. Nah, bila hasilnya negatif, maka perbaikan masih dimungkinkan. Artinya masih dilakukan perbaikan lagi sampai nggak ada yang negatif. Nah, bila semua indeksnya udah non-negatif, maka pemecahan optimal udah diperoleh. Nah, langkah berikutnya adalah mengevaluasi setiap sel kosong dalam pemecahan awal, yaitu menghitung indeks perbaikan IP-nya. Ini dapat dari mana? IP 12. IP 12. Sorry, nyendat nih. Caranya adalah menghitung IP ya, indeks perbaikan. Ingat IP itu hanya menghitung yang airnya, yang nggak ada alokasinya, yang kosong ya, yang nggak ada batunya gitu. Nah, jadi caranya, ini rumusnya akan Ibu jabarkan langsung ke gambarnya supaya kalian lebih paham. Nah, tadi kan kita udah dapat alokasinya tuh, kita udah ngitung satu-satu yang kayak gini ya kan, R1, K1. Nah, setelah itu kita ngitung R1, K1 ini kan yang ada batunya. Nah, berikutnya kita ngitung yang airnya aja. Berarti ada WB, ada WC, ada XC, ada YA, sama udah, ada YA, udah. Berarti ada 1, 2, 3, 4, ya kan? Ada 4. Nah, kolom-kolom yang kosong inilah yang akan kita buat menjadi seperti ini. Caranya gini. IP indeks perbaikan, IP 12, IP 12.
IP 2, ya kan? Kolom baris 1, kolom kedua, makanya IP 2. Ini, kalian foto dulu ini, kalian foto lalu kalian lanjutkan simak pembahasan Ibu ya. Ini kalian foto dulu. IP 12, IP 12 sama dengan C12, nih, C12 dikurangi R1 dikurangi K2, ya. C12 dikurangi R1 dikurangi K2. Hasilnya adalah 4, C12-nya kan 4, dikurangi R1, 0. Berarti 4 dikurang 0, dikurangi lagi sama K2, minus 1. Berarti 4 dikurangi 0, dikurangi sama minus 1. Hasilnya adalah 5. Kemudian, kolom yang berikutnya, ini adalah IP 13, indeks perbaikan 13. Artinya, baris ke-1, kolom ke-3. Cara mencarinya adalah C13 dikurangi R1 dikurangi sama yang di atasnya, K3. Bukan K2 lagi ya, tapi K3. Berarti 7 dikurangi 0 dikurangi sama 14. Hasilnya adalah minus 7. Berikutnya di sini, yang di sini, ini adalah IP 23. Baris kedua, kolom ketiga. Cara mencarinya C23. Oh, sorry. Sorry ya. Bentar, Ibu perbaikin dulu biar nggak pusing. Oke, dari mana? Dari sini ya? IP 23 kolom baris kedua, kolom ketiga sama dengan C23 dikurangi R2 dikurangi sama K3. Artinya 16 dikurangi 16 dikurangi lagi sama 14. Hasilnya adalah minus 14. Berikutnya yang kosong adalah ini yang terakhir. IP atau indeks perbaikan 31. Baris ketiga, kolom ke-1. Caranya adalah 16 dikurangi 10 dikurangi sama 8. Hasilnya adalah minus 2. Nah, pemecahan awalnya nilai R dan K, ini tadi kita udah isi. R-nya 0, R2-nya 16 didapat dari sini. Ya. Tinggal diisi aja kolomnya. Nah, prosedur untuk mengembangkan perbaikan pemecahan yang baru, buat jalur untuk sel yang mempunyai indeks perbaikan negatif terbesar atau nilai terkecil. Tempatkan tanda plus minus kayak stepping stone kemarin, kemudian hitung indeks perbaikan untuk pemecahan baru. Jadi tadi kita udah dapat indeksnya itu adalah nilai negatif terkecil, yaitu negatif berapa? Minus 14. Minus 14 adanya di IP 23. IP 23 adalah di XC 23, baris kedua, kolom ketiga. Paham ya? Oke. Maka di sini dibuatlah garis sesuai dengan instruknya tadi. Buat jalur untuk sel yang mempunyai indeks perbaikan negatif IP ya, IP, indeks perbaikan negatif terbesar atau nilai yang terkecil. Nah, IP-nya negatif terbesarnya siapa? 5, minus 7, minus 2, atau minus 14. Maka dipilihlah minus 14. Negatif terkecil atau angkanya negatif yang paling besar. Paham ya? Nilainya yang paling kecil. Setelah kita menentukan IP 14 ada di IP 23, artinya rumahnya di sini. Di sini kalian buat jalur. Jalurnya sama seperti stepping stone, balik ke rumah, nyebrang batu, nyebrang air gitu ya. Nah, hitunglah indeks perbaikan untuk pemecahan baru.
Nih, dari sini kita muter ke sini, 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 kemudian sini, ya kan? Buat jalur plus minus, otomatis rumahnya plus, di sini minus, di sini plus, di sini minus. Setelah itu kita cari angka yang paling kecil, sama angka yang paling kecil adalah 36, ya kan? Angka yang paling kecil, garis yang dilewatin, Bu gambar aja deh biar kalian lebih paham ya. Angka yang paling kecil, nah di sini tadi kan IP 23. Kita buat gambar, kita buat garis, kita buat garis, oke, garisnya yang rapi ya teman-teman. Nah di sini kita kasih tanda plus minus plus minus. Berarti rumahnya selalu diawali dengan plus. Astagfirullah, susah sekali. Kemudian di sini minus, di sini plus, di sini minus. Angkanya ada 36, 36 sama 41. Berarti yang paling kecil yang mana? 36. 36 akan memplus minuskan sesuai dengan jalurnya. Oke. Di sini kan 0. Nggak ada angkanya dong karena di sini air. Berarti 0 ditambah sama 36. Masya Allah 6-nya. Kemudian 36 dikurangi sama 36 itu sendiri. Maka hasilnya menjadi 0. Allahu Akbar, susah sekali ya, pokoknya 36 di sini. Kemudian 36 plus 36. Kemudian 41 minus 36. 41 dikurangi 36, gitu. Nah, nih ya, dapatnya kayak gini. 0 tambah 36 sama dengan 36, 36 kurang 36 sama dengan 0, 36 tambah 36 sama dengan 72, 41 dikurang 36 sama dengan 5. Udah. Kalau udah, nah, untuk memecahkan kelima persamaan, kita harus menempuh langkah berikut. Kita harus mengulangi lagi ya, mengulangi perbaikan karena masih ada yang negatif. Ini pemecahan kedua ya, ingat yang buat jalur-jalur begini namanya pemecahan kedua. Oke, berikutnya. Sebentar sebentar, macet macet. Oke, sorry guys, ini sering macet. Nah, karena tadi masih ada yang negatif ya, maka kita ulangi lagi mencari K1R1-nya dengan cara seperti ini. Tuh kan macet. Waduh, gimana nih? Bentar bentar. Nah, ini ada yang beda. Nah, ini kita buat berdasarkan ini, kolom yang baru. Ini awalnya kan 36, terus dirubah jadi 0 kan. Berarti yang harus kita cari adalah WA, XA, ini 0 nggak lagi dicari. Berarti di sini XC, kemudian YB, kemudian YC. Nah ini aja yang berbeda kan. Ini awalnya air menjadi ini awalnya batu menjadi air, ini awalnya air menjadi batu, kemudian ini ada perubahan angka. Nah, kita cari lagi lah seperti langkah yang di awal. Jika R1 sama dengan 0, K1-nya sama dengan 8. K1 sama dengan 8, maka K1 sama dengan 8 dan seterusnya. Yang membedakan hanya pada ini, XC. Yang ini. Tadi kan ini nggak ada, jadi ada kan? Coba kalian bandingin sama yang ini. Nah, kalau di sini R2 ditambah K2 sama dengan 15. Kalau di sini menjadi R2 ditambah K3, karena K2-nya sudah menjadi air,
Itu aja, caranya sama-sama persis. Artinya apa? Artinya nanti angka-angka yang di sini bakal berubah lagi, ya, angka-angka yang di sini bakal berubah lagi. Nah, tugas kalian adalah mencari selanjutnya ini, sesuai dengan yang Ibu contohkan tadi, berdasarkan tabel yang baru. Ini air, ini batu. Ini batu, ini batu. Nah, buatnya seperti ini. Paham ya? Kemudian, berikut adalah penghitungan IP. Setelah didapatkan seperti ini, kita hitung ulang lagi IP-nya. IP artinya yang air. Berarti apa-apa saja yang kita hitung airnya, ada WB, ada WC, ada XB, ingat XB menjadi air, kemudian ada YA, sudah. Ingat, XC sudah menjadi batu. Maka perhitungannya seperti ini. Sama persis, ini tinggal diulang-ulang aja. Pemecahan ketiga, dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, tugas kalian adalah membuat bagaimana caranya bisa angkanya sesuai dengan yang Ibu kerjakan ini. Ini pemecahannya sampai pemecahannya udah optimal. Paham ya? Artinya kalian kerjakan langkah-langkah dari awal sampailah dapat pemecahan ketiga. Sampai udah optimal seperti ini. Pemecahan optimal, maka kesimpulannya adalah kalian harus buat kesimpulan. Kesimpulannya adalah untuk untuk gudang A, kita menerima suplai barang dari gudang W, dari pabrik W, dengan kosnya 56 dengan kapasitas 56 ton, dengan biaya per tonnya 8.000. Artinya 56 dikali 8 sama dengan berapa? Kemudian di sini 3 dikali 4 sama dengan berapa? Kemudian 5 dikali 7 sama dengan berapa gitu ya. Dan seterusnya. Oh enggak, ini aja, 56, 41, 41, 46, 31, udah itu aja. 56 kali 8 berapa, 41 kali 15 berapa, 41 kali 16 berapa, sama kayak ini, cara penghitungan tadi ini, yang kos itu loh. Nah ini, udah buat gini aja, maka total transportasinya adalah berapa, kemudian kalian bandingkan sama stepping stone. Stepping stone kemarin dapatnya berapa, terus bisa menghemat biaya sebesar berapa, berarti stepping stone kalau dia lebih besar dikurangi sama metode ini, modi ini, gitu. Udah gitu sih, gitu aja. Nah, ini kalian harus cari nih, apa sih artinya +3, +7, +2, +16. Kalian kerjain dulu, maka nanti kalian akan dapat jawabannya apa ya. Oke? Kalian kerjain dulu. Kalian kerjain sampai akhir, maka terus kalian nanti jelasin juga setelah kalian buat kesimpulan, +3 artinya seperti ini, +7 artinya seperti ini, +2 artinya seperti ini. Tapi intinya ini hanya kode aja sih dari Ibu supaya memudahkan kalian ya. Nah, intinya tabelnya cuma ada 56, 41, 41, 5, 72, itu aja. Kalian buat kesimpulan, terus kalian jabarin arti dari +3, +7, +2 ini apa, paham ya? Ini, yang pemecahan optimal aja yang diartikan. Lalu kalian kerjakan paling lambat, mmm, 2 jam dari mata kuliah kalian berakhir. Misalnya nih kelas 011 dia masuknya jam 10, berakhirnya jam 12, maka paling terakhir mengerjakan sampai jam 2 siang itu juga, hari Selasa juga. Begitu juga yang kelas 01, kan masuknya hari Rabu jam 8, berakhirnya jam 10, maka paling lambat dia mengerjakan sampai jam 12. Kemudian untuk kelas 08, dia berakhirnya 8:30, maka batas pengerjaannya 10:30. Begitu juga yang kelas 02. Nah, kenapa
Karena diharapkan ini kan Ibu udah upload-nya hari Sabtu, diharapkan kalian sebelum hari H, kalian sudah bisa mengerjakan. Jadi kalau nanti misalnya ada kesalahan, kita bisa diskusi pada saat jam perkuliahan, nah kalian bisa revisi lagi gitu ya, jadi nggak menumpuk, nggak buru-buru. Jadi siapa yang cepat dialah yang dapat nilai ya, siapa yang cepat dan benar. Nggak ada nggak ada ampun untuk yang salah. Oke, itu aja sih. Kemudian untuk yang dapat nilai MIT-nya di bawah 70 atau di bawah 75, kalian belajar yang giat supaya UAS-nya tidak remedi. Bisa jadi nanti yang Ibu masukin UAS ini, yang modi, ya kan? Bisa jadi. Makanya kalian harus banyak-banyak belajar dan latihan. Walaupun ini soalnya nggak dibeda-bedain sama angka NIP kalian, tapi kalian harus tetap latihan, gitu ya. Oke, itu aja sih dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.